Pernah nggak sih orang-orang tuh bilang, maksudnya kayak nasihatin kita kayak kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutimu. Teman-teman, barang siapa yang beramal untuk akhirat, kami akan menguatkannya dan menolongnya untuk melakukan apa yang menjadi tujuan niatnya. Lalu kami akan mengembangkan keuntungannya dan membalasnya dengan pahala kebaikan, satu kebaikan sampai 10 kebaikan dan dikali lipatkan menjadi 700 kebaikan. Ada hadis, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Lalu Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya, atau kefakiran itu selalu menghantuinya, dan rezeki duniawi tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang telah ditakdirkannya saja. Maka teman-teman, apabila seorang hamba menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya dan mengesampingkan urusan akhiratnya, maka Allah akan menjadikan urusan dunianya tercerai-berai, berantakan, serba sulit, serta hidupnya selalu diliputi kegelisahan, pun menjadikan kefakiran di depan mata, selalu takut akan kegagalan, selalu takut miskin, atau hatinya selalu merasa tidak cukup. Dunia yang didapat hanya seukuran dengan ketentuannya saja yang telah ditetapkan baginya, tidak lebih, tidak kurang. Walaupun ia telah bekerja dari pagi sampai malam, dari pagi lagi udah ngapain, tapi akhirnya hasilnya tetap sama, karena emang yang didapatkannya hanya apa yang telah diusahakannya dan yang telah ditentukannya saja, walaupun dia telah mengorbankan seluruh waktunya. Kemudian teman-teman, pencinta dunia adalah yang paling banyak disiksa. Karena apa nih? Ada 3. Dia kenapa tersiksanya? Tersiksanya yang pertama adalah tersiksa di dunia dengan usaha kerja kerasnya untuk meraih apapun. Usaha kan gak gampang ya, capek, banting tulang, gini-gini, ngotak, gini-gini, susah. Tersiksa jiwa dan batinnya, dan juga serta disiksa dengan usahanya untuk merebut dunia dari sesama pecinta dunia. Yang kedua, tersiksa di kubur. Kenapa? Karena setelah dia usahain apa yang dia cintainya, apa yang telah diusahakannya, maka apa yang telah didapatnya di dalam kubur yang nggak ada ya, nggak dapat. Di kubur cuma dapat apa? Kain kafan, batu, kayu, tanah. Dan yang 3, tersiksa pada hari kiamat. Karena apa? Karena mengtuhankan usaha. Dan teman-teman, pengejar dunia tidak akan terlepas dari 3: kesedihan yang terus menerus akan hasil akan apa yang kita raih, itu akan sedih. Yang kedua, keletihan yang berkelanjutan. Kita akan capek terus, capek karena kita terlalu usaha mengejar dunia. Dan yang ketiga adalah kerugian yang tidak ada akhirnya. Kalau misalnya kita nggak dapet apa yang kita usahain, kita bakal kecewa, kita bakal rugi. Karena apa? Karena kita mikirnya usaha kita udah maksimal, padahal nggak dapet, rugi kita mikirnya. Itulah yang didapat pengejar dunia. Ali, sahabat Rasulullah, pernah bilang dunia akan meninggalkan dan akhirat akan datang. Masing-masing dunia mempunyai anak dan akhirat pun mempunyai anak. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena hari yang sekarang adalah amal tanpa hisab dan hari yang akhir adalah hisab tanpa amal. Dari sini poin utamanya adalah niat kita, teman-teman. Niat yang benar, niat yang tulus, niat yang hanya ditujukan untuk pada Allah, untuk beribadah kepadanya. Jadi dari sini sudah jelas bahwa niat itu penting. Jangan sampai ibadah yang ditunaikan tidak memberi kita manfaat sama sekali, hanya karena niat kita kurang benar, niat kita salah. Maka dari itu teman-teman, mulailah untuk benahi niat kita. Niatkan semua ibadah dan kegiatan hanya untuk pada Allah dan mencari ridha Allah. Ayat Allah yang inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Ada ayat Al-Quran di Asyura ayat 20 yang artinya seperti, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Jadi kalau misalnya kita menunjukkan tujuan kita untuk Allah, untuk ibadah, untuk mencari ridha Allah, untuk menolong agamanya, maka Allah akan memberi kebonusan di dunia kita, dan di akhirat pun sama, kita akan mendapat keberuntungan. Lain halnya kalau misalnya kita menunjukkan hanya untuk di dunia saja, ia akan mendapat ya sekedarnya aja, tanpa di akhirat mendapatkan yang penting. Karena hasil yang sudah ditentukan oleh Allah, maka ada pertanyaan kayak, ya kalau misalnya hasilnya udah tentuin, kenapa kita ikhtiar? Kenapa kita capek kayak gini-gini? Kenapa? Karena untuk kita menyempurnakan atau menunaikan hak kita. Hak kita adalah ikhtiar, teman-teman. Walaupun hasilnya sudah ditentukan, tapi ikhtiar adalah hal wajib untuk kita. Kita sekarang untuk menunaikan ikhtiar,
dan untuk menjalankan rencana Allah. Jadi kayak kita tuh pionnya Allah, pionnya Allah yang Allah gerakin untuk melaksanakan dan menjalankan apa yang sudah ditetapkannya.